Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di live IG-nya RT Mart. Teman-teman masih puasa ya semuanya ya. Semoga puasa kita dilancarkan gitu ya. Sampai nanti kita meraih hari kemenangan di bulan suci ini gitu. Nah, di sini udah ada 13 peserta, 14, sekarang 16. Wah, mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya Rizky sebagai host kalian di acara kita RT Talk Show. Nah, kebetulan ini adalah tayangan perdana. Tayangan perdana RT Talk Show ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang nanti akan dibawakan juga oleh narasumber kita. Narasumber kita itu langsung dari founder dan CEO RT Mart Indonesia, Bapak Muhammad Irnawan. Itu ya. Dengan topik transformasi digital untuk bisnis toko kelontong. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman pemilik toko gitu ya. Untuk memanfaatkan gimana caranya memanfaatkan teknologi digital dan beralih dari metode yang konvensional menjadi lebih kekinian gitu dengan menggunakan digital. Nah, ini nanti saya coba undang narasumber kita. Sebentar ya. Sambil kita menunggu narasumber, Bapak Momok mungkin bisa absen dulu dong. Dari daerah mana aja nih, teman-teman? Absen dong, udah ada dari mana nih? Puasanya masih lancar kan? Nah, buat teman-teman, nanti tetap stay tune terus di event ini sampai akhir karena di sesi kita yang paling akhir di penghujung acara itu nanti teman-teman bisa dapat kesempatan hadiah saldo GoPay, saldo PPOB dan juga goodie bag dari Antangin. Jadi dapetin kesempatan itu buat teman-teman nanti yang bisa menjawab pertanyaan gitu. Oke, ini Jakarta Selatan. Oh, rata-rata Jakarta ya. Oke. Kita tunggu narasumber kita sebentar lagi akan join, Bapak Momok selaku founder dan CEO kita. Pertemat 01 ya? Oke. Oke, nungguin hadiahnya, sip. Tetap stay tune sampai akhir ya, jangan sampai ada yang leave. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Sore, gimana kabarnya Ya, Pak? ya sehat selalu. Semoga yang berpuasa ini masih 2 jam lagi ya. Semoga diberi kelancaran dan kita semua bisa barokah dalam mengikuti acara ini, Pak Rizky. Amin, amin. Terima kasih Pak. Nah, ini kita sudah ada, wah, udah mulai banyak nih Pak. Udah ada lebih dari 20 peserta nih Pak yang join Pak. Mungkin bisa salam sapa dulu Pak. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita dari RTMA pada sore hari ini sesi yang pertama. Tadi seperti disampaikan Pak Rizky, kita mau menyapa semua. Dan sekaligus kita mau berbagi berkah ya, berupa sharing-sharing kita terkait dengan UMKM. Mungkin ada sesuatu yang baru, nanti juga bisa ada pertanyaan-pertanyaan, kita coba siap sharingkan. Apa pengalaman-pengalaman kita, beserta apa program dari RTMAT yang saat ini sedang berjalan. Oke. Ya, jadi buat teman-teman sekali lagi saya coba sampaikan di sini bahwa acara kita ini RT Talk Show kedepannya akan ada beberapa sesi nih. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan membahas mengenai topik transformasi digital untuk bisnis toko kelontong gitu ya. Nah, ini cocok buat teman-teman karena peserta yang hadir di sini Pak rata-rata adalah pemilik toko nih Pak yang kita undang gitu. Nah, saya juga mau ngucapin terima kasih untuk sponsor kita
Antangin juga Wangmi yang sudah support acara ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Nah, untuk teman-teman, sekali lagi jangan lupa tetap stay terus sampai akhir penghujung acara kita, karena nanti teman-teman bisa dapat hadiah berupa saldo GoPay, saldo PPOB, dan juga goodie bag dari Antangin. Gitu, Pak. Oke, Pak Momok, kita langsung aja kali ya. Kita mulai. Mengenai topik kita transformasi digital, gitu ya, topik untuk toko kelontong. Nah ini sebelum jauh nih Pak, saya mau tahu dulu nih, saya kepo nih. Secara definisi apa sih Pak itu toko digital atau warung digital Pak? Ya sebelum ke sana, saya di awal juga mau menyapa sponsor kita ya, dari Wami maupun Antangin. Ini produk-produk yang bagus, kita semua pada pakai. Wami juga secara real mendukung UMKM. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung acara kita. Nah, menjawab pertanyaan Mas Rizky mengenai ini definisi gitu ya, apa sih yang disebut dengan transformasi ke digital gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara era, jadi era dulu itu kalau kita bicara apa, warung digital itu adalah simpel gitu ya. Jadi asal jualan pulsa, kita lihat itu ya, jualan token listrik, bisa transfer uang gitu. Terus kemudian berkembang lagi dipasangin wifi atau wifi orang bilang. Nah, itu udah disebut dengan warung digital gitu. Nah, ternyata sekarang sudah tidak demikian, sudah semakin berkembang gitu. Nah, jadi apa yang disebut dengan transformasi toko kelontong menjadi digital itu adalah dilihat dari cara untuk mengembangkan basis pelanggannya. Apakah dia sudah digital? Jadi apakah dia sudah terhubung secara digital? Itu sekarang melihatnya sudah ke sana. Nah, ini sejalan juga dengan misi RTMart. Jadi RTMart itu kepingin menumbuhkan bisnisnya toko kelontong atau UMKM itu dengan cara menambahkan pelanggannya dan mengelola pelanggannya. Itu ya. Jadi kita itu punya metode, mungkin kalau istilah pakai bahasa kerennya bahasa Sunda itu rekrut, develop, sama retain gitu. Atau istilahnya kalau rekrut itu berarti mencari pelanggan. Ya, kalau mendevelop itu artinya bagaimana mengembangkan pelanggannya supaya transaksinya itu bisa tambah naik ke atas gitu ya, tambah gede. Misalnya sebulan 100.000 menjadi 150.000, 200.000. Nah, terus kemudian apa? Kalau bicara retention itu berarti kita mencoba mempertahankan dia itu untuk jangka panjang, ya. Nah, itu bagaimana caranya gitu. Jadi mempertahankan dia. Jadi setelah kita dapatkan dengan susah payah, kita harus serius untuk mengembangkannya, dan kemudian mempertahankannya. Itu adalah metode RTMart. Nah, diharapkan metode ini itu bisa dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi. Itulah yang kita sebut dengan era UMKM atau era toko kelontong digital kekinian. Kurang lebih seperti itu, Mas Rizky. Oke, ya Pak. Berarti toko digital itu adalah tadi yang Bapak sampaikan bisa terhubung langsung dengan konsumen melalui platform gitu ya, melalui teknologi digital gitu Pak ya. Oke, Pak. Berarti RT Mart itu sudah menyediakan ekosistemnya Pak ya. Itu apa aja sih Pak aplikasi yang disediakan di RT Mart sendiri Pak? Baik, jadi RTMart itu mempunyai dua aplikasi ya. Jadi yang pertama itu adalah aplikasi merchant. Ini ada di Google Play Store. Ini yang kita berikan kepada pemilik warung untuk mengelola bisnisnya. Nah, yang kedua itu adalah aplikasi untuk konsumen. Nah, yang diberikan kepada konsumen untuk bisa terhubung kepada si pemilik warungnya. Jadi terhubung secara langsung. Nah, kedua aplikasi ini itu memiliki satu benefit yang khusus diberikan kepada konsumen maupun si warung. Jadi benefitnya itu apa? Benefitnya itu si pemilik warung, pemilik toko bisa mengelola bisnisnya, bisa mengatur item produknya, bisa mengatur jam buka tutup toko, kemudian bisa secara real mendapatkan manfaat ya dari partner-partner RTMart saat ini. Misalnya itu ada dari Wami, itu salah satunya ya. Ada partner lainnya juga itu yang berpartisipasi kepada digitalisasi ekosistem yang dibangun RTMart. Ini untuk mempermudah permodalan. Nah, kemudian di sisi konsumen itu ada GoPay gitu ya, juga ada PayLater juga. Nah, kemudian kita mencoba untuk membantu
transformasi juga secara pembayaran ya. Jadi biasanya kalau kita order dari rumah kepada warung terdekat itu kan pakai uang tunai. Nah ini kita sudah bisa siapkan dengan e-money, jadi ada GoPay ya, terus kemudian itu juga ada virtual account yang bisa digunakan untuk sebagai media pembayaran. Jadi ini sangat sangat mempermudah ya, ibu-ibu misalnya mau delegasikan kepada si ART-nya atau si mbak, itu tinggal transfer aja saldo GoPay-nya. Nah dia bisa mengelola tuh pembelian di rumah tangga. Nah termasuk di konsumen, di aplikasi konsumen ini itu juga ada fitur pengaturan anggaran belanja. Jadi kita mau setting berapa nih, 200.000, 500.000, 1 juta untuk belanja di rumah kita, itu bisa kita lakukan setting. Nah selanjutnya sekarang dengan terhubung antara si toko dengan konsumen ini, itu kita harapkan nanti bisa mengelola pelanggannya, berapa yang aktif, berapa yang tidak aktif gitu ya. Jadi menjadi sebuah basis yang kuat. Kurang lebih begitu Mas. Oke, menarik banget ya Pak ya. Berarti lengkap banget yang sudah disediakan oleh RT Mart gitu ya, mulai dari aplikasi, kemudian juga mendapatkan pendanaan juga kan, pemodalan dari PLN Wangi, bayarnya juga gampang dari berbagai metode pembayaran ya kan, ada GoPay, virtual account, apa ya. Nah selain itu manfaat lebih banyak lagi nih Pak, ketika teman-teman nih bergabung di ekosistem RT Mart itu apa aja sih Pak? Ya, jadi kalau kita bicara aplikasi sebenarnya sangat banyak ya. Jadi yang tadi saya jelaskan itu salah satunya. Nah, kemudian seperti biasa kita kan namanya bisnis ya, dagang gitu ya, kan harus kompetitif gitu. Nah, Temat itu membantu secara real untuk menjaga daya saing nih dari UMKM yang bergabung ke RT-Mart. Jadi kita bantu memberikan benefit berupa voucher-voucher belanja. Jadi harga yang tertera di RT-Mart itu masih ada voucher lagi tuh, ada voucher-voucher belanja. Demikian pula satu kesatuan. Jadi tokonya dapat voucher belanja, si konsumen juga dapat voucher belanja saat dia berbelanja ke si warung kesayangannya. Jadi kedua-duanya ini diberikan manfaat. Nah itu kita bicara manfaat dari segi ekosistem digital. Nah sekarang manfaat lainnya adalah ya kita melakukan edukasi seperti ini gitu ya. Bagaimana nih untuk membantu ya UMKM atau ibu-ibu atau bapak yang mau mulai bisnis gitu ya dari nol, itu bagaimana sih caranya gitu. Tadi kita melihat ya bahwa ada orang membuka usaha bangkrut gitu. Nah ini kita coba melakukan analisa ya gimana caranya nih supaya dengan teknologi digital itu bisa membangun bisnis dari awal itu sistematis, terarah, terukur. Nah jadi kita punya tiga strategi untuk membangun bisnis. Ya ini masukan dari RT-Mart yang kita sharingkan kepada teman-teman UMKM, teman-teman yang ingin berusaha ya. Jadi pertama itu kata kuncinya adalah pemilihan item produk gitu ya. Jadi kita kalau mau start buka toko itu nggak perlu menyediakan sampai 100-200 item. Itu nanti omsetnya sama aja dengan kita menyediakan misalnya 3 sampai dengan 5 item. Itu sama gitu, total sama. Kenapa? Karena bisnis itu mendapatkan omset kan dari perputaran barang. Nah, kita punya 100 item tapi yang berputar cuma 5. Ya omsetnya ya 5 itu aja sebenarnya, gitu kan. Tapi kepusingannya jadinya 100, gitu ya. Nah, jadi kita menyarankan langkah pertama itu pemilihan produk. Nah, pemilihan produk ini strateginya adalah apa? 1, 4, 8. Ya, jadi kita utamakan produk-produk itu yang berputar seminggu 2 kali, sehingga sebulan 8 kali. Kemudian kalau sudah dapat yang 8, kita cari produk yang berputar 1 minggu 1 kali. Jadi 1 bulan 4 kali. Kemudian ya yang paling kecil itu harus berputar 1 bulan 1 kali gitu ya. Nah, jadi item produknya nggak perlu banyak gitu. Nah, kita sarankan kalau mau mulai bisnis itu mulai dari bahkan 1 item pun sudah cukup sebenarnya. Nah, kita lihat sekarang apa produk nih yang dengan 1 item pun udah bisa jalan bisnisnya, udah bisa bayarin tenaga pengiriman. Bisa mulai dengan galon air mineral. Ya, kenapa? Karena menurut studi kita di misalnya contoh Jakarta aja, gitu ya, studi kita bicara satu rumah tangga itu dia mengkonsumsi sampai 10 ya 10 galon air 1 bulan, ya kan? Nah sekarang dengan 10 galon air ini, nah RT-Mart itu nanti akan bicara nih strategi kedua. Ya. Strategi keduanya apa?
servis yang militan. Nah, di strategi yang kedua, kita sangat mendorong para bapak dan ibu pemilik UMKM yang baru start bisnis itu untuk mengejar dulu jumlah konsumen rumah tangga, ya minimum 125. Nah, dari 125 ini kalau kita kalikan 10 kan 1.250 galon ya. Kalau dikalikan misalnya harga jual 21.000, sudah berapa? Sudah nilai penjualannya di atas 20 juta ya. Secara keuntungan grossnya sudah 6 jutaan ya. Jadi sudah bisa membayarin poin kita yang ketiga, yaitu delivery gitu ya. Jadi sudah bisa membayarin tenaga delivery. Nah, di poin ketiga nyambung poin 1, 2, poin ketiga itu apa? Harus punya konsep bisnis yang ada delivery-nya. Baik itu di delivery sendiri gitu ya, atau di delivery menggunakan saudara biasanya, atau mungkin ada karyawan gitu ya. Tapi harus mulai untuk beranjak ke memiliki delivery gitu kan. Nah, jadi dari sana kita melihat keuntungannya sebenarnya dengan satu produk aja tuh bisa membiayai delivery gitu. Dan ditanya, oh, apakah start bisnis harus nyewa tempat? Enggak juga. Untuk melayani perumahan itu kita bisa dari rumah kita sendiri, dari teras, yaitu ruang tamu yang mungkin ada sisa space gitu ya, dari carport gitu. Nah, itu udah bisa gitu ya. Nah, tapi ada perumahan yang misalnya tidak bisa untuk buka di tempat yang kelas A, ya kita bisa misalnya usaha dari perumahan yang di kelas B tapi melayani yang kelas A atau C ke kelas A begitu ya. Jadi intinya bisnis rumahan itu bisa dimulai dari rumah, prinsip-prinsipnya itu seperti itu. Nah, jadi 3 poin tadi kalau kita rangkum itu prinsipnya ada 3 tadi. Apa? Yang pertama, pemilihan item produk 148. Kedua itu adalah kita harus memastikan servis yang militan ya, dengan cara mengejar jumlah pelanggan ya. Terus yang ketiga itu adalah tadi bicara harus berkonsep delivery gitu ya. Nah, saya ingin menekankan lagi nih yang poin 2 nih mengenai servis yang militan. Jadi berdasarkan studi kita, itu akan jauh lebih efektif kalau kita sebagai pemilik usaha yang berkonsep dari rumah itu bergaul dengan sekitar gitu ya. Jadi medianya banyak nih. Sekarang kan si pandemi ini kan udah berubah jadi endemi ya. Jadi udah bisa nih kita masuk-masuk lagi sambil ikut pengajian aktif ya, ikut doa lingkungan aktif, terus kemudian bisa ikut arisan secara aktif. Nah, sambil di sela-selanya mungkin di akhir acara itu kita menjelaskan nih konsep daripada bisnis kita, lokasi di mana, kita jalanin apa gitu ya. Jadi bisa dijelaskan ke sana gitu ya. Ini yang disebut dengan bagian daripada servis yang militan. Nah, kemudian kedua, bagian dari servis militan itu apalagi ya, kita harus benar-benar mengenal pelanggan kita. Jadi misalnya kalau ada pelanggannya nggak aktif, ya dikunjungi aja gitu kan, sambil silaturahmi gitu. Jadi nggak usah kita segen, nggak enakan, nggak juga. Jadi sebenarnya mereka kalau kita silaturahmi ya siapa yang nolak, ya kan? Bisa terima aja kok orang silaturahmi kan, sambil nanya servis kita bagaimana, kenapa nggak ngambil di kita lagi gitu kan? Mungkin feedback apa gitu yang bisa kita dapatkan dari mereka, kenapa tidak aktif berlangganan di kita. Mungkin respon lambat, mungkin di WA juga nggak dibales gitu ya, di chat lewat aplikasi nggak dibales gitu. Nah itu Pak Rizky, jadi mungkin yang bisa di-sharingkan di sesi pertama itu 3 hal nih ya, yang kita perlu sampaikan kepada para teman-teman UMKM atau yang ingin mulai berusaha. 3 hal seperti itu, dan semuanya diharapkan ya kita selalu menjalankannya dengan menggunakan model digital, yaitu menggunakan aplikasi Rtemat merchant dan kemudian aplikasi Rtemat konsumen atau customer. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak. Berarti tadi kunci sukses untuk menjadi toko atau warung digital ada 3 poin ya Pak ya. Yang pertama itu memahami item produk, kita nggak usah banyak-banyak SKU-nya, produknya, tapi bisa start dari small dulu gitu ya Pak ya. Yang kedua, miliki spirit militan supaya kita bisa memberikan servis yang terbaik lah buat konsumen. Dan juga tadi tambahannya adalah aktif di komunitas juga. Nah, yang ketiga, memberikan fasilitas delivery atau pengiriman. Gitu ya Pak ya, kurang lebih ya Pak, poin-poinnya. Ya, Nah, 4 kali. oke Pak, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab kali ya Pak ya. Nah, buat teman-teman, Oke, silakan. kalau ada pertanyaan nih, silahkan taruh di kolom komentar, nanti akan kita jawab.
Monggo langsung aja kalau ada pertanyaan. Oke, masih belum ada yang bertanya, masih lapar nih Pak kayak Pak. Iya, ya. Ini udah jam-jam gawat ini ya. Jam-jam Iya. pengujian. Ayo teman-teman, silahkan yang mau bertanya. Kebetulan ini narasumbernya adalah expert di sudah berapa tahun Pak pengalaman di itu Pak? Industri ini Pak. Ya, belum lama ya, baru sekitar 26 tahun lah, Mas Rizky. Belum lama ya 20 tahun. Belum lama. Ya udah expert banget. Jadi buat teman-teman silahkan nih. Oke Pak, ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana dari Rizky 0505? Bagaimana tips menghadapi persaingan secara digital bagi toko kecil? Apakah di masa sorry. Bagaimana tips menghadapi persaingan secara digital bagi toko kecil di masa transisi pandemi, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Iya, bagus banget. Saya sekaligus masih semangat gitu ya. Jadi biasanya kalau ada persaingan itu kita tambah ini nih, tambah pinter, tambah maju ya. Tanpa persaingan itu kita nggak bisa berbenah gitu ya. Jadi dari pengalaman kita, kata kunci untuk menghadapi persaingan itu yang pertama itu harus fokus. Itu ya. Itu jadi orang yang dalam kondisi kesulitan kalau dia fokus atau kompetisi tinggi tapi fokus itu bagaimanapun sudah 90% sudah mengurangi trouble-nya gitu ya. Nomor satu fokus. Nah kedua tadi sebetulnya ngikutin step-stepnya kita ya, ikutin aja 3 hal itu. Item produk fokus itu nanti keuangannya akan lebih sehat ya, karena antara kita ngejual aqua apa namanya air mineral galon itu merek apapun ya, mau aqua mineral dan sebagainya, Christine dan sebagainya, yang penting air mineral galon itu omsetnya sudah saya hitung-hitung kalau kita bisa melayani 1.250 rumah, 125 rumah dikalikan 10 galon, 1.250 galon omsetnya udah 27 juta, ya kan? Itu nggak kecil loh. Nah itu pun kita cover step by step, 1 hari 5 gitu aja. Tapi fokus gitu, kita cari pelanggannya gitu. Kalau mengenai merek air mineral bebas apa aja bisa gitu. Yang penting kita tahu bahwa air mineral itu, air mineral galon khususnya atau air minum dalam kemasan galon itu kan kebutuhan pokok gitu ya. Jadi seminggu itu konsumsinya orang bisa 2 atau 3 galon. Tadi studinya menyatakan kan satu rumah tangga bisa 10 galon. Itu aja. Nah habis itu ditambahin pelan-pelan nih ya. Mau sabun cuci tangan boleh gitu. Kebanyakan biasanya gas, urutan keduanya tuh ditambahin gas, terus ditambahin beras gitu ya. Nah ditambahin lagi nanti mungkin pasta gigi. Jadi step by step aja ikutin itu. Itu paling tidak kita sudah menang dulu dari persaingan secara pengelolaan keuangan gitu kan. Nah baru kedua nanti kita bagaimana menang ke persaingan di lapangan nih. Nah berarti kita nomor 2 tadi apa? Servis ya kan, harus militan dong gitu kan. Nah sekarang coba kita ilustrasi nih. Dibandingkan pemilik toko, pemilik warung yang mau kunjungan ke rumah yang tidak aktif silaturahmi, di mana nih? Lebih bagus nggak dibandingkan pasif? Ya jelas lebih bagus yang aktif dong, ya kan? Kita kan silaturahmi, nanyain. Nanti dari konsumen itu banyak sekali feedback atau masukan-masukan yang bisa membangun nih, gitu kan? Apa yang perlu diperbaiki. Nah itu kita secara nggak langsung akan menjadi kompetitif, gitu. Nah baru yang ketiga tadi kita bicara delivery nih. Nah, yang penting delivery itu ada, terorganisir dengan baik. Nah, kemudian jangan keluar masuk gitu. Jadi kita harus bisa mempertahankan dia. Apalagi kalau udah pegawai ya, kalau owner ya pasti aman gitu ya. Nah, tapi gimana bisa mengelola deliverynya sehingga awet gitu ya. Kemudian servisnya tuh bagus gitu, dari mulai order sampai kiriman ya paling lama 15 menit sampai 30 menit, jangan lebih gitu ya. Karena kan kita sudah mendesain ya, jadi mungkin saya tambahkan penjelasan, aplikasi kita itu didesain untuk radius 3,5 kilo ya, jadi dalam radius 3,5 kilo itu diharapkan pengiriman itu menjadi efektif gitu ya, dari satu titik ke titik itu bisa efektif gitu. Jadi
hitungan kita tuh paling tidak kalau 3,5 kilo tuh bolak-balik bisa 40 sampai 50 kali itu bisa gitu. Ya dalam satu hari ya. Nah, jadi itu titik maksimal gitu. Nah, apalagi kalau kita bilang tadi targetnya 5 rumah dulu gitu sehari, sehingga 1 bulan punya 125 rumah, nah harusnya itu delivery-nya bisa berkualitas gitu. Jadi saya kira seperti itu. Jadi mulai pengelolaan keuangan itu harus kompetitif ya, servisnya harus kompetitif, nah delivery-nya harus punya dan harus bisa dikelola dengan baik. Nah itu masih sedikit. Oke. Nah, tadi dilanjutkan juga, Pak. Pertanyaan lanjutannya adalah, nah, di masa transisi pandemi itu, ini tetap digital atau offline untuk toko kecil, Pak? Nah, jadi kita menyarankan yang offline itu tetap jalan, ya, tapi semaksimal mungkin kita lakukan transisi nih ke arah digital. Karena tadi nih bicara manfaat tambahan. Dan yang kedua bicara apa? Mengikat pelanggan. Gitu. Kalau konsumen kita berhasil kita arahkan ke aplikasi, itu kan ordernya nanti ke warung kita aja, gitu ya. Kalaupun berpindah itu pasti ada something yang sangat sangat fatal, gitu ya. Nah, kalau sudah terarah ke kita, tadi saya jelaskan manfaat di awal, itu kan ada voucher dari RT-Mart ya, voucher untuk si toko ada, voucher untuk konsumen ada pay letter dua sisi loh. Jadi pay letter untuk toko ada, pay letter untuk konsumen ada. Nah ini akan mengikat dibandingkan dengan apa toko konvensional, ya kan? Nggak ada kan toko konvensional yang belanja misalnya bisa keluar vouchernya, belanja bisa pay letter. Ini kalau bicara kebutuhan harian ya, itu kan sangat sulit dan sangat jarang. Nah ini saya kira Mas Rizky yang perlu disampaikan gitu bahwa transisinya itu harus kita lakukan secara fokus. Balik lagi kata-katanya tadi itu harus fokus. Gitu. Fokus, oke, fokus. Itu poinnya juga ya, Pak ya? Oke, terima kasih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Purboindra. Pak mau tanya tantangan apa saja yang ada di bisnis rumahan seperti yang Pak Momok tadi bilang dan bagaimana cara mengantisipasinya, Pak? Nah, tantangan di bisnis rumahan ini sebenarnya nomor satu dari diri sendiri si pemilik usaha sih ya. Kebanyakan itu segan untuk mengunjungi rumah yang tidak aktif berbelanja ya. Terus kemudian saat diajak untuk migrasi ke digital ogah-ogahan. Ini ribet. Nah, merasa ribet gitu. Padahal kalau kita amati itu nanti zaman itu nggak terhindarkan akan semua ke digital gitu ya, akan ke digital semua gitu. Jadi tantangannya itu, jadi tantangan itu dari diri sendiri. Nah, kalau sudah menjalankan konsep tiga dari kita tadi, konsep pemilihan produk, service, delivery yang berkualitas, itu tantangan-tantangan apapun itu akan lebih bisa dikelola dengan baik, seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Terus nah ini ada satu lagi pertanyaan, Pak, mungkin terakhir ya. Bagaimana tips cara atau sebagai pelaku UMKM untuk dapat bersaing di pasar dengan adanya kenaikan harga bahan pokok di saat ini, Pak? Ya, jadi saya sampaikan di sini mungkin ini pendapat saya juga sebagai warga negara ya. Jadi kita harus melihat bahwa kenaikan harga itu merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara. Jadi semua elemen itu akan memiliki tanggung jawab untuk bisa mengelola kenaikan harga ini. Nah, tentunya kata kuncinya kalau berhadapan dengan kenaikan harga itu apa? Satu, efisien ya. Jadi kita harus efisien. Nah, cara efisiennya itu bagaimana? Kita harus bisa memahami pola belanja daripada konsumen ya. Nah, dengan aplikasi kita ini kan ketahuan sebenarnya. Misalnya si Pak Ahmad di blok A2 ini belanjanya seminggu berapa kali, seringannya hari apa gitu ya. Jadi kita pas melakukan pengiriman, nyetok barang itu sesuai tuh. Jadi efisien. Jadi nggak ada pengiriman mungkin yang jaraknya terlalu jauh, yang kita bisa mengelompokkan pengiriman gitu ya. Jadi udah mulai aku bikin terobosan-terobosan yang sifatnya efisien. Nah, terus kemudian dengan pengelolaan di awal keuangan yang baik dengan pemilihan item itu akan sangat membantu tuh. Jadi misalnya modal kita nggak mandek gitu ya. Nah, terus kemudian
ada satu terobosan ini yang sangat saya sarankan itu apa? Kalau kita memang sudah mengenal lingkungan sekitar, ya, ada baiknya itu sudah mulai menjalankan nanti konsep pay letter itu. Ya kenapa? Karena konsumen begitu kena pay letter kan terikat ke kita, ya kan? Itu salah satu kemudahan. Nah, bahkan ada terobosan juga yang mungkin bisa dicontoh itu untuk air mineral galon itu atau air minum galon itu galonnya dititip-titipkan aja. Jadi nanti tinggal diisi bayar. Jadi nggak perlu sampai nunggu order gitu ya. Jadi itu lebih agresif lagi gitu. Tapi dari aplikasi kita pun sangat membantu untuk memahami pola pola daripada pembelian konsumen. Jadi kata kuncinya kalau berhadapan dengan kenaikan harga itu ya tadi efisiensi. Itu Mas Rizky. Oke, berarti kuncinya di efisiensi. Oke, nah mungkin kita tutup sesi pertanyaan. Nah, terima kasih Pak Momok atas materinya. Hari ini kita seru banget. Nah, sesi berikutnya adalah sesi pembagian hadiah nih Pak. Nah, kita juga ada pertanyaan buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaan ini, akan dapat hadiah saldo GoPay. Gitu. Oke, siap-siap ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih definisi dari warung atau toko digital? Nah, buat teman-teman yang bisa jawab, langsung aja taruh di kolom komen. Oke, saya sambil ketik juga ya. Ini ya. Apa definisi dari warung atau toko digital? Ayo, yang bisa jawab akan dapat saldo GoPay 100.000. Oke, yuk dijawab yuk. Apa definisi dari warung atau toko digital? Tadi di awal banget itu Pak Momok Irmawan udah jelasin apa sih warung digital dan bagaimana dan segala macam, itu sudah ada jawabannya tadi. Yuk teman-teman, nanti jawaban yang terbaik akan kita pilih dan nanti kita umumkan sebagai pemenang. Nah, ini ada satu yang jawab, warung yang penjualannya menggunakan digital seperti medsos dan lain sebagainya untuk meningkatkan penjualan. Oke, yang lain ada lagi jawabannya? Oke, ada yang jawab lagi, toko yang memanfaatkan teknologi dari rumah. Oke, sedikit lagi. Ayo coba diingat-ingat lagi dari tadi penjelasan Pak Momok. Warung yang memakai aplikasi seperti RT Mart untuk mengembangkan bisnis dan mencari konsumen. Nah, oke. Oke, nah ini jawaban yang tepat sih Pak. Tadi kan definisi toko atau warung digital itu, dia adalah warung yang dapat terhubung langsung nih Pak ke konsumen ya kan, melalui media digital, pengen itu dari sosmed, pengen itu dari platform kayak RT Mart. Nah, ini adalah untuk nambah basis pelanggannya. Oke. Nah, Mas Galih SSK, selamat dapat saldo GoPay 100.000 yang nanti langsung DM aja di akunnya RT Mart supaya nanti kita bisa tindak lanjuti gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa aja sih kunci sukses menjadi toko atau warung digital? Oke, saya sambil ketik ya. Pertanyaan kedua, apa saja kunci sukses menjadi warung atau toko digital? Oke. Nah, tadi udah berkali-kali Pak Momok udah sampaikan. Terus tadi juga saya ulangin,
Terus tadi ada yang tanya juga tuh, udah dijawab lagi. Nah, sering banget tadi diulang-ulang, ayo. Harusnya ini gampang banget pertanyaannya. Kunci sukses apa aja tuh poin-poinnya? Tadi kalau nggak salah ada 3 poin, apa aja? Nah, langsung aja di kolom komentar. Apa saja kunci menjadi sukses? Apa saja kunci sukses menjadi warung atau toko digital? Nah, buat teman-teman juga nanti di sini kita akan kasih nih goodie bag dari Antangit. Tapi untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran di form kehadiran ya, nanti kita share linknya. Jadi harus isi form kehadiran, nanti akan kita kasih goodie bag dari Antangit. Oke, ada yang jawab digitalisasi pembayaran dan penjualan. Oke, masih kurang tepat. Oke, nah ini ada yang jawab nih, menarik nih, dari akun Algifari. Mengenal produk, kemudian yang kedua semangat militan, ketiga delivery. Oke, nah ini tepat banget. Algifari nanti langsung aja DM ke akun kita untuk kita kasih hadiahnya ya. Oke. Nah ini untuk pertanyaan terakhir untuk mendapatkan saldo PCOB di RT Mat Merchant. Oke. Apa saja aplikasi yang disediakan oleh RT Mart dan sebutkan kegunaannya? Oke. Apa saja aplikasi yang disediakan oleh RT Mart dan juga sebutkan kegunaannya? Oke, pertanyaan ketiga. Apa saja aplikasi yang disediakan oleh RT Mart dan kegunaannya? Oke. Nah, ini gampang banget. Pertanyaan ketiga, apa aja sih aplikasi yang kita sediakan dan kegunaannya itu untuk apa? Gitu. Oke, langsung aja di kolom komentar, di komen. Oke, masih belum, Mbak. Kita tunggu nih pertanyaan satu lagi. Ayo teman-teman, ini gampang banget. Oke, masih belum ada yang jawab. 1. RT Mart Merchant untuk mendaftar menjadi toko RT Mart. 2. RT Customer mendaftarkan customer toko yang telah menjadi merchant RT Mart. Oke, kita tunggu jawaban yang lain. Ayo, ada yang bisa jawab lagi? Itu pertanyaannya sangat mudah. Apa aja aplikasi yang disediakan oleh RT Mart dan kegunaannya itu untuk apa? RT Mart Customer. Oke, kegunaannya untuk dari akun Rizky 0505.
Oke, tadi udah benar ada dua aplikasi, RTMart Customer dan RTMart Merchant. Nah, kegunaannya lebih lanjut itu untuk apa tuh? RTMart Merchant untuk apa? RTMart Customer untuk apa? Oke, karena waktu sudah hampir habis nih, Pak. Jadi ada satu akun ini yang menjawab tadi RTMart Merchant untuk mendaftar menjadi toko RTMart itu udah oke. Kemudian yang kedua RTMart Customer untuk mendaftarkan customer tokonya yang menjadi merchant RTMart. Oke, nah itu yang jadi pemenangnya. Jadi bisa langsung DM ke akun RTMart supaya kita bisa kirimkan hadiahnya. Gitu. Nah buat teman-teman yang mau dapetin goodie bag dari Antangin, langsung aja isi form pendaftaran, itu ada di postingannya RTMart, ada linknya, nanti teman-teman isi, kita akan kirimkan goodie bag dari Antangin, tapi dengan slot terbatas hanya 15 item, gitu ya. Jadi cepet-cepetan siapa yang daftar kehadiran itu akan dapat goodie bag dari Antangin, oke? Nah mungkin karena sudah habis Pak waktunya Pak. Saya sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita, founder and CEO RTMart Indonesia, Bapak Momok Kurniawan. Nah buat teman-teman jangan lupa di sesi berikutnya kita akan ada sesi yang kedua bersama dengan Uangmi membahas pemanfaatan pay letter untuk modal usaha. Nah di sesi tersebut nanti kita akan jelaskan bagaimana cara menggunakan pay letter nih dari RTMart dan juga Uangmi supaya bisa nambahin modal usaha teman-teman gitu. Stay tune terus untuk jadwalnya nanti akan kita posting lagi dan jangan lupa follow juga akun Instagram RTMart di @rtmartofficial untuk mendapatkan info-info terbaru dan terupdate dan juga jangan lupa download aplikasi RTMart Merchant, RTMart Customer. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore.